apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Coba teman-teman baca tulisan ini ya. Dan kalau teman-teman tahu, silahkan terjemahkan artinya sebelum saya yang menerjemahkannya. Tulisan ini artinya adalah weiji dalam bahasa Cina. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya itu adalah krisis. Dalam bahasa Cina, weiji itu memiliki dua arti, dua makna sebenarnya. Tapi lebih dikenal sebagai krisis. Wei itu adalah bahaya dan ji adalah peluang. Nah, bagi teman-teman, sebuah krisis itu merupakan bahaya atau peluang. Nah, silahkan pilih. Contoh seperti waktu pandemi dulu. Sewaktu pandemi dulu, itu kan terjadi krisis tuh. Dari semua lini ekonomi kena, dari segi pendidikan kena, dari segi kesehatan apalagi. Dari situ, orang melihatnya apa? Itu krisis atau peluang. Bagi sebagian orang, itu adalah peluang. Kenapa? Makanya banyak orang yang sampai nimbun masker, hand sanitizer, tahu itu akan dibutuhkan. Tapi begitu sudah lama, kita yang membaca itu sebagai peluang, kita sudah mempersiapkannya. Apa? Kita memproduksinya sendiri. Karena apa? Sesuatu yang kita cari itu adalah sesuatu yang langka dan harganya cukup fantastis waktu itu. Karena orang berlomba-lomba itu nimbun kan. Ini ada gambaran lagi. Kemungkinan ya. Kemungkinan loh ya, ada yang namanya krisis di tahun depan 2023, resesi. Ini bukan ramalan, bukan apa, tapi dari pengamatan saja. Tapi semoga bangsa kita terhindar dari yang namanya resesi dan ekonomi kita terus membaik dan ekonomi kita terus stabil karena apapun kita punya. Kita akan membahas di sini, kita akan diskusikan itu bagaimana sih saat kita menghadapi sebuah krisis yang datang, krisis apapun itu. Mungkin kalau teman-teman pernah masuk ke dunia pasar modal, itu setiap 10 tahun pasti ada yang namanya fluktuasi yang gak jelas. Tapi kalau di situ kita melihatnya sebuah peluang, maka apa? Kita justru banyak barang, dalam artian banyak barang apa? Kita menginvestasikan duit kita ke barang-barang yang waktu itu memang sedang diskon. Dan ini terjadi setiap 10 tahun sekali. Entah terlepas itu memang dari fasenya atau itu adalah sebuah mitos belaka. Jadi kita nggak ada pernah tahu. Kalau misalkan nih kita terjadi krisis atau saat ini kita mengalami krisis, apapun itu ya. Yang pertama, kita harus melihat peluang, kita harus jeli. Peluang itu apa aja? Nah, mungkin misalkan nih krisisnya karena yang bersangkutan dengan ekonomi. Maka dari situ akan lahir sebuah inovasi-inovasi. Dan mungkin itu bahkan juga dari kita juga. Kita akan melahirkan sesuatu yang baru yang tadinya mungkin menjual sesuatu dengan harga 10.000. Kita bisa memproduksi sesuatu yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Dan itu akan dibutuhkan pasar. Nah, seperti itu. Apapun tuh contohnya, misalkan makanan. Nah, kita bisa memodifikasi makanan yang mungkin yang tadinya harga sekian, kita rubah jadi sekian. Dan harga yang tadinya melonjak tinggi, kita bisa membuat sesuatu yang jauh lebih kompetitif lagi. Dengan kita melihat peluang seperti itu, maka kesempatan kita itu jauh lebih baik daripada orang yang menganggapnya itu sebuah bahaya. Karena apa? Saat kita sudah menganggap itu adalah peluang, ide kita ini akan muncul. Dan teman-teman tahu nggak? Ide kita akan muncul saat kondisi kita kepepet. Kita jauh lebih kreatif lagi. Nah, dari situ makanya latih nih diri kita. Bagaimana kita melihat sebuah peluang. Misalkan nih, ada orang nih di sebuah daerah yang dia orangnya gemar pakai sepatu. Dalam satu wilayah tersebut semua pakai sepatu. Mungkin ada yang merasa nggak nyaman, ada yang kurang santai, ada yang terlalu formal, ada yang mengalami masalah-masalah mungkin iritasi. Tapi kalau kita jeli dalam melihat peluang, maka kita akan berjualan sendal di situ. Kita kasih alternatif lain dan itu fungsinya sama. Itu contoh kecilnya saja. Dan ini semua juga nggak lepas dari yang namanya law of attraction. Mungkin kita pernah menanamkan pada pikiran bawah sadar kita bahwa wah, aku pengen bisnis yang berbeda atau aku pengen memiliki penghasilan tambahan. Dari situ, maka ide-ide kreatif itu akan muncul dan kepekaan kita dalam mengambil peluang itu akan jauh lebih besar dibanding orang-orang yang hanya memikirkan sesuatu secara statis. Kalau pikiran kita dinamis, kita akan dengan mudah melihat setiap peluang yang ada. Yang penting itu adalah kejelian kita dalam melihat setiap peluang yang datang di saat krisis. Dan krisis apapun ya, mungkin ada setelah pandemi krisis apa lagi, itu adalah peluang. Contoh begini, dulu waktu pandemi datang,
di pasar modal orang ada yang namanya panic selling, semua menjual, nggak ada orang beli. Karena saya tahu di situ ada peluang, akhirnya apa? Saya tunggu, ayo jual terus yang banyak, jual terus yang banyak. Dan bahkan ada temen nih, salah satu subscriber juga yang dia juga memanfaatkan momen tersebut. Akhirnya begitu sudah semuanya terjun, kita borong tuh di situ. Dan dalam waktu sekian bulan, nggak nyampe 1 tahun ya, kita sudah mendapatkan keuntungan lebih dari 100%. Itu kita bisa membaca peluang. Kita nggak perlu ikut panik, terjadi krisis sesuatu nggak perlu ikut panik. Lalu yang kedua adalah minimkan resiko. Mungkin di dalam krisis nih kita berpikiran bahwa wah, cari sesuatu yang menghasilkan dan itu sesuatu yang instan, nanti dapat keuntungan yang berlipat. Itu salah. Kita harus meminimkan resiko. Jadi kita juga harus mengetahui pola kinerjanya itu bagaimana, terus sektornya itu apa. Dalam artian gini, teman-teman mungkin tahu ya yang namanya binomo waktu itu. Bukan endorse ya, bukan iklan juga, bukan bermaksud menjelekkan seseorang juga. Pas waktu pandemi, orang rame-rame itu ikut binomo. Nah, setelah masuk, ternyata dia masuk dalam jebakan Batman. Ternyata apa? Itu dimanipulasi dan itu tidak memberikan keuntungan yang seperti yang dijanjikan. Malah justru yang ada selalu rugi dan afiliatornya itu justru yang kaya. Nah dari situ, karena kita pengen sesuatu yang instan, terus kita nggak punya kepekaan, mungkin kita nggak ada mau belajar atau kita nggak ada konsultan yang kita bisa berdiskusi. Jadi kita dengan mudah akan masuk ke perangkap-perangkap seperti itu. Setelah kita sudah masuk, ya sudah, duit kita habis. Yang tadinya pengen keluar dari krisis, malah justru semakin krisis. Nah kita harus bijak ya dalam kita mengelola keuangan kita saat kita sedang mengalami sebuah krisis. Entah ini krisis secara personal atau itu krisis secara global, yang nasional, global, ataupun personal. Personal dalam artian diri kita sendiri, kita memiliki kelemahan apa dan kita memiliki krisis apa. Jadi setiap kita punya kekurangan, jadikan itu sebuah kelebihan. Saat kita menghadapi krisis, ya kita harus memutar otak kita harus kreatif dan kita harus lihai dalam melihat sebuah peluang dan kita harus meminimalkan resiko. Lalu yang ketiga, kita juga harus selalu mengambil setiap kesempatan yang datang. Besar kecil ambil saja. Jadi jangan pernah kita abaikan yang namanya peluang. Kalau kita sudah mengabaikan yang namanya peluang, itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan kehidupan kita nggak akan pernah berubah. Peluang sekecil apapun, ambil, jalani, syukuri. Karena di situ mungkin pijakan awal kita. Setelah itu kita akan naik ke level yang jauh lebih tinggi. Kalau kita nggak mengambil dari kesempatan yang pertama, mungkin ya memang prosesnya bisa dibilang nggak mudah. Tapi kalau kita sudah mengambilnya, mau nggak mau kita harus menjalaninya. Dan itu tantangan yang harus kita selesaikan untuk naik lagi ke level tantangan berikutnya. Dan itu justru yang akan menjadi titik balik kita. Dari sesuatu yang kecil, kita ambil setiap kesempatannya dan setelah kita mendapatkan kesempatan tersebut, kita bisa mencapai level berikutnya. Dan itulah kenapa pikiran bawah sadar kita atau law of attraction yang sudah kita terapkan itu bekerjanya nggak langsung sesuai apa yang kita inginkan. Pasti dari level yang rendah dulu. Meski kadang saat kita udah lupa, tiba-tiba kita dapat sesuatu yang pernah kita pikirkan atau kita inginkan. Itulah caranya. Law of attraction bekerja seperti itu. Mungkin nanti saya akan bikin video yang menjelaskan bagaimana law of attraction itu bekerja ya. Jadi biar lebih detailnya teman-teman juga bisa mempelajari, oh polanya seperti ini, polanya begini. Lalu yang keempat adalah kita harus disiplin. Kita harus disiplin dari segala hal. Dalam artian gini, kita jangan terlalu konsumtif. Kita membeli sesuatu, usahakan itu sesuatu yang kita gunakan untuk hal-hal produktif. Jadi kalau kita sudah menggunakan apa yang kita miliki, tentunya untuk produktif ya. Misalkan kita punya uang nih, kita kerja kan butuh alat nih, kita beli. Jangan pernah kejar gengsi dulu. Kadang usaha baru jalan, wah udah langsung yang penting gengsi dulu biar dapat pengakuan. Sukses berlimpah.